Dia aja bisa datang, dia bisa ngomong sama aku, dia pengen nih gaunnya sesuai dengan luka bakar yang ada di badannya. Padahal maksudnya itu kan normalnya orang kayak paling cari dia Pinterest atau apa kan. Berarti dia tuh sebenarnya pengen cerita dia tuh diketahui orang. Kita tuh lumayan shock sama kayak kondisi kulit. Sebenarnya badannya bagus, tapi kondisi kulitnya itu semua itu kayak ada bekas luka-luka gitu. Tapi di seluruh badan. Nah, sampai kayak bahkan di mukanya juga ada gitu. Cuman nggak sampai separah kayak di badannya. Terus dia tuh request untuk bikin baju yang dibikin motifnya persis sama setiap luka yang ada di badannya. Sampai akhirnya aku bikin package, ada yang kayak bikin gaun doang dan gaun plus konten. Oh wow. Hai, jumpa lagi dengan saya Teresa di OTW, obrolan tentang wedding. Nah, kali ini kita akan bahas secara khusus mengenai gaun pengantin. Pada dasarnya, setiap calon pengantin pasti punya wedding gown impiannya. Tapi masalahnya, untuk bisa mewujudkan wedding gown impian itu juga tidak mudah. Mungkin karena terlalu banyak pilihan, banyak referensi, akhirnya bingung mau yang seperti apa. Nah, disinilah seorang desainer gaun pengantin bisa menjadi jawaban untuk permasalahan ini. Nah, di tengah kita sudah hadir Christy Basil, seorang desainer wedding gown yang luar biasa sekali dengan gaun-gaunnya yang cantik dan menarik sekali gitu ya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita ngobrol yuk sama Christy. Kita mau tahu nih bagaimana seorang Christy Basil bisa menciptakan gaun-gaun yang very personalized untuk setiap kliennya. Nah, Christy, halo, apa kabar? Cici, baik. Oke, kamu lagi sibuk apa sekarang ini? Sekarang tetap lebih banyak sih fittingan aja, terus meeting sama klien. Kadang-kadang kan kalau dari Advezo ada kayak beberapa dalam setahun ngeluarin collection 4 kali, tapi ada show 2 kali. Oh gitu. Nah, untuk yang tadi Advezo itu mungkin Christy boleh cerita juga Advezo tuh apa gitu? Advezo ini sebenarnya brand ready to wear. Jadi kayak khusus baju-baju jadi. Nah, karena berhubungan aku juga punya kayak custom gown juga buat wedding. Jadi banyak banget kayak orang tuh nyari bukan cuman untuk yang beli baju-baju buat formal wear atau kayak acara event, tapi mereka beli buat kondangan sama bridesmaid juga. Oh, I see. Jadi sekalian lah ya, mungkin kalau kamu lebih ke desainer gaunnya, tapi untuk bridesmaid, untuk keluarga dan lain-lain bisa pakai brand yang Advezo ini. Bisa. Oke. Nah, Christy, kamu boleh ceritain nggak sih ke kita sebenarnya awal mulanya gimana sampai kamu tuh decide untuk menjadi seorang desainer wedding gown? Jadi awalnya sih sebenarnya kalau dulunya aku memang ngambil fashion design. Jadi pernah 3 tahun di Singapura, terus lanjut ke UK setahun. Dan sebelum dari aku masuk ke sana, sebelum aku milih kayak fashion design itu dulunya udah suka kayak jualan-jualan gitu sama dede aku, Sonia Maronal masih kecil, kayak bikin jajanan jadul, kita kayak jual-jual kayak ke warung. Jadi sebenarnya sebelum itu udah pernah kayak belajar-belajar dagang, terus kayak pernah juga kayak nge-resell tas canvas bag pas kita zaman SD SMP gitu, terus kayak kita sempat jadi resellernya, jadi supplier juga sampai ada reseller. Tapi bener-bener itu titik dimana aku ngerasa belajar banget yang namanya bisnis online. Tapi kan barangnya udah cuman ada terus kita jualin. Terus waktu udah lulus kuliah, sebenarnya bener-bener nggak tahu sih Ci aku mau ngapain ya. Tapi berbekal aku memang punya kayak skillnya itu di fashion karena memang sekolahnya itu, jadi aku coba bikin produk sendiri. Terus akhirnya dengan bekal dulu udah pernah coba-coba jualan online, aku coba aja upload ke Instagram gitu, terus kayak bikin dari kayak photoshoot gitu dari apa yang ada. Terus habis itu ternyata ada gitu orderannya, ternyata demand-nya ada. Nah, sebenarnya titik balik aku itu kalau kayak desainer yang kita custom kan sebenarnya banyak banget ya sampai sekarang juga online. Titik baliknya itu waktu pandemik. Jadi di mana kayak orang-orang itu dulu mungkin cuman ngelihat itu konten atau kayak aplikasi entertainment banget yang orang tahu cuman buat joget, dance dan lain-lain. Tapi pas itu aku pikir Instagram itu yang dimana aku selalu pakai banget buat jualan, pakai iklan banget, terus iklan makin mahal dan mau kayak seboncos apapun tuh tetap nggak naik gitu. Jadi
ya udah kita coba explore platform baru. Pas aku nonton TikTok, aku tuh kayak ngeliat ada satu konten orang tuh kayak bikin jahitan gitu, aku ikutin aja. Jadi proses-proses gitu, tapi aku keracunan banget sama konten itu. Karena itu estetik banget, aesthetically pleasing banget. Terus kayak waktu aku buka, ternyata itu business account. Dan dia ternyata seorang desainer, tapi itu di Aussie, orang luar. Terus jadi kayak sejak saat itu aku tahu kayak oh sebenarnya potensinya tuh bisa seperti itu loh harusnya. Tapi orang nih masih kayak melihat TikTok ini cuman masuk sebagai buat orang dance aja. Iya, terus akhirnya aku coba ikutin. Terus kayak cuman bedanya ya aku kasih VO, aku cerita tentang klien aku dan lain-lain, tiba-tiba responnya positif banget. Terus nggak berapa lama aku dulu cuma cerita pakai tulisan doang ya. Terus habis itu pas aku tambahin VO langsung kayak nge-boom, langsung kayak berapa juta. Terus akhirnya aku lanjutin dan sampai sekarang sih. Wow, jadi emang bener-bener ini malah bisa dibilang ini perjalanannya tuh dari konten ya, gitu ya, dari konten. Jadi mungkin apa yang mungkin desain itu yang menjadi biasa gitu kan. Awalnya biasa aja, semua orang bisa, semua fashion design pasti bisa ngejahit, bisa bikin baju gitu kan. Tapi spesialnya dari Christy ini adalah ya bisa menjadikan itu sebuah cerita, sebuah konten gitu ya. Bener. Nah, oke. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah yang membuat kamu tertarik untuk masuk ke dunia wedding tuh apa? Karena kan mungkin sebelumnya kan ya fashion gitu. Kamu bilang kan kamu fashion, kamu bisa bikin baju ready to wear dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya bisa beralih ke wedding tuh gimana? Karena sebenarnya aku tuh dari dulu udah suka banget sama couture. Cuman kan kalau kayak di Indo kita mau bikin baju-baju kayak gitu nggak memungkinkan banget dengan desain yang kompleks kayak nggak wearable banget kan di sini. Jadi aku lihat yang marketnya bisa gede banget dan yang bisa sesuai dengan apa yang aku suka, ya marketnya sih paling besar di wedding. Dan aku ngerasa kalau kayak namanya baju-baju ready gitu, kita nggak bisa segitu banyak punya cerita seperti di wedding. Karena kalau namanya wedding sekali seumur hidup semua orang tuh kayak tahu mereka tuh punya impian di satu hari itu gitu. Nah akhirnya aku tahu bahwa banyak banget impian itu yang bisa digali-gali dan ternyata bisa menjadi satu jadi satu kekuatan untuk aku bisa menjual karya aku gitu. Oke, berarti ini kita bicara soal cerita di balik mereka gitu ya. Benar. Nah, berarti itukah yang membuat gaun kamu tuh menjadi very personalized kah gitu? Iya benar, sekarang tuh akhirnya jadi orang tuh datang ke aku nyari untuk bisa dapetin kayak kadang-kadang tuh mereka datang menurut aku ada 2 jenis bride. Jadi yang kayak satu yang dia tuh bener-bener datang udah tahu persis apa yang dia mau dan dia detail banget. Dia sampai punya mood board, dia bisa buka Pinterest, ada boardnya yang dia bisa tahu referensinya yang mana aja. Bahkan dari setiap baju berbeda dia bisa tahu atasnya mau ini, bawahnya mau ini, pinggangnya mau ini. Itu detail banget. Jadi kita tinggal ngikutin kan gampang. Ada satu lagi yang bener-bener nggak tahu mau apa. Nah yang nggak tahu mau apa itu tuh menurut aku kayak memang tugas kita yang jadinya harus bantu dia untuk research lagi gitu. Dia bisa nemuin apa yang dia mau. Nah jadi mau untuk bride yang tahu dan yang nggak tahu sebenarnya dua-duanya menurut aku ada satu proses di mana dalam wedding untuk bisa tahu apa yang kita mau itu proses yang nggak bisa di skip gitu. Yang proses yang menyenangkan banget untuk kayak setiap bride tuh memang pengen ngelaluin itu. Nah jadi ya akhirnya itu sih yang kayak biasanya kita membantu mereka tuh untuk nemuin ke sana dan sepanjang proses nemuin itu banyak banget cerita yang menarik yang mereka pengen masukin terus itu jadi sebuah USP banget di gaun aku. Iya, nah jadi makanya kan kalau aku liatin ya Instagramnya Christy gitu ya, itu tuh bener-bener setiap pengantin itu tuh gaunnya tuh punya cerita gitu loh. Even sampai kamu tuh bener-bener bisa membuat ya contoh misalnya dia dari daerah mana gitu ya, suku mana gitu, dan itu kamu bisa sampai membuat rumah adatnya di gaunnya gitu kan. Iya, bener, nah itu tuh dalam membuat hal-hal seperti itu, berarti kamu tuh butuh research dong gitu, maksudnya. Maksudnya berapa lama kamu research untuk sebuah gaun sampai akhirnya bisa tercipta gaun yang super unik kayak gitu loh. Nah, kalau sebenarnya sekarang tuh awal-awal dulu semuanya aku harus sendiri gitu karena masih belum tahu gimana caranya. Kalau sekarang itu sampai aku udah bikin sebuah kayak
sistem gitu dimana kayak jadi setiap kali ada satu orang di dalam studio, setiap saat kita mau fitting, meeting atau kayak sesi apapun, dia kan selalu catat apapun yang diomongin yang kayak sekiranya menurut dia itu menarik atau kayak reaksi dari orang tuanya atau reaksi dari bride-nya waktu dia fitting atau kayak cerita yang dia bagi itu tuh semua dicatat. Nah, terus nanti biasanya catatan ini tuh bakal kita keep, jadi setiap bride tuh punya kayak satu tumpukan file yang banyak banget gitu, kayak printan dari semua researchnya mereka sampai kayak cerita yang dicatetin sepanjang ketemu. Meskipun kita nggak tahu saat itu bakalan mau dijadiin apa, tapi biasanya tuh ini bakal jadi gudang informasi kita. Buat kita tuh buka-buka lagi, biasanya nanti pada saat kita mau ngerjain desain baju dia, kita pasti bakal nge-scan lagi, kita tahu kayak mana yang bisa jadi ide untuk gaun dia gitu. Wow, berarti... Terus entah jadi bordir, jadi kayak bahannya, jadi payetnya atau apapun gitu. Oke, berarti dari pemilihan bahan segala macam itu juga berarti pengaruhnya tuh, maksudnya diambilnya tuh dari cerita-cerita mereka juga ya? Dari cerita mereka. Wow, berarti benar-benar kayak berarti sekali fitting berarti timnya banyak banget tuh ya. Sekali fitting, nah sampai sekarang tuh setiap klien itu punya grup desainer beda-beda. Waktu mereka fitting bakal ada selalu beda-beda tim tergantung siapa yang megang klien ini gitu. Oh gitu, jadi biar mungkin megangnya karena satu personalized itu, banget. Jadi setiap orang yang megang bajunya pun juga cuman dia yang tahu researchnya. Nggak bisa kayak orang lain yang megang, pasti bingung. Iya benar-benar juga. Tapi berarti kalau Christy sendiri ikut turun tangan juga untuk bikinnya gitu, untuk nah jadi biasanya misalnya dari 4 sampai 5 kali pertemuan, aku tuh kayak ikut 2 sampai 3 kalinya. Nah sisanya ada yang sesi-sesi yang bisa langsung sama tim aku untuk kayak mungkin untuk ukuran, untuk pengukuran badannya bisa ada perubahan, terus ngecek cuttingan kayak gitu-gitu. Tapi nih, ada nggak sih yang paling unik gitu ya? Mungkin calon klien, makanya klien kamu lah, yang paling unik gitu, yang minta request bajunya tuh seperti apa gitu, ada nggak? Kayaknya ada satu yang menurut aku tuh masih membekas banget, bukan cuman ke aku doang, tapi ke tim aku aja yang sampai sekarang kalau kayak nginget klien itu lagi masih bisa kayak mewek gitu loh, Ci. Oh ya, gimana ceritanya? Karena ini lumayan agak-agak sedih juga ceritanya, tapi buat kita inspiring gitu. Jadi kayak dia nih datang ke kita minta bikin gaun, tapi waktu pertama kita ketemu dia aja kita tuh lumayan shock sama kayak kondisi kulit. Sebenarnya badannya bagus, tapi kondisi kulitnya itu semua itu kayak ada bekas luka-luka gitu, tapi di seluruh badan. Nah sampai kayak bahkan di mukanya juga ada gitu, cuman nggak sampai separah kayak di badannya. Terus dia tuh request untuk bikin baju yang dibikin motifnya persis sama setiap luka yang ada di badannya. Wow. Jadi kayak kita tuh bikin gaunnya dibikin kayak pakai bahan transparan dulu, habis itu udah kayak nempel di badan dia, baru digambarin satu-satu pola motif pola, yang lukanya dia, habis itu baru dikasih motif di bordir. Dan habis itu jadi ceritanya katanya tuh dia sebenarnya udah kenal sama si calonnya ini tuh dari sebelum dia kecelakaan, dan kita lihat fotonya, dia tunjukin itu bener-bener kayak mulus banget, cantik, bener-bener oke banget. Dari kondisi yang seperti itu sampai dia udah ngalamin kecelakaan itu tuh cowoknya justru mau nikahin dia. Jadi dia merasa bahwa mungkin kita tuh semua ngelihat itu sebagai kekurangan, tapi buat dia itu kayak oh ini tuh kayak simbol gue tuh bisa tahu bahwa gue tetap diterima apa adanya, kayak unconditional love gitu loh. Ini banget sweet banget ya. Makanya. Terus iya itu sih salah satu yang kayak menurut aku inspiring banget ceritanya. Aku specialize di fusion. Oh, fusion. Jadi kayak gabungan antara mereka mau tradisional tapi mereka tuh jadi kayak misal ada adat-adat tapi dijadiin internasional.